Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, pertemuan Kaisang dengan PKB. Seolah-olah ya Kaisang ingin ngemis, menunjukkan bahwa saya bisa menjadi calon gubernur. Walaupun ya dianggap sebagai sambangi terus silaturahmi dan sebagainya, tapi di balik ini semua begitu kan menunjukkan bahwa seorang Kaisang masih mengharapkan bagaimana dirinya untuk bisa menjadi calon gubernur ya, sampai-sampai mereka pakai sarung. Jadi sampai-sampai ya Cak Imin kaget di situ begitu kan. Wah, ini kok Gus begitu kan. Wah, ini Gus Kaisang ini gimana begitu. Sampai-sampai ya Cak Imin kaget begitu kan ya. Nampaknya sarung itu dijadikan sebagai identitas dan ciri khas bahwa seorang Kaisang itu bisa ya multi talent, seolah-olah menunjukkan seperti itu begitu kan. Tapi di balik ini semua kan pencitraannya kan tinggi begitu kan. Kalau ya 11-12 dengan bapaknya mereka kan pencitraannya kan sangat tinggi di situ begitu. Makanya Cak Imin kaget, wah ini kok ada Gus di sini begitu kan. Walaupun Gusnya adalah Gus KW begitu. Ada Gus Jokowi, Gus Gibran, ada Gus Kaisang begitu kan. Cak Imin ya kaget Kaisang sambangi markas PKB ya sambil sarungan. Ini menarik begitu kan. Mari kita baca ya. Lagi merayu PKB ya Mas Kaisang, serius tanya. Tapi kemarin bilang katanya memutuskan ikut istri ke luar negeri. Jangan percaya dengan omongan itu begitu kan. Ya kan tahu sendiri bagaimana rumusnya seorang Jokowi di situ begitu. Tahu sendiri kan rumusnya bagaimana. Jadi artinya apa? Artinya kalau ya Kaisang mengatakan iya, berarti kan tidak. Kan ngikuti bapaknya di situ begitu kan. Rumusnya di situ begitu. Makanya saya kira dengan apa yang kemudian pertemuan-pertemuan dengan Cak Imin ya, terus kemudian Kaisang, terus kemudian PSI dan sebagainya begitu kan. Ini menunjukkan bahwa seolah-olah ya satu adalah ngemis begitu kan ya untuk bisa didukung untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Nampaknya Partai Nasdem dan PKB oke-oke aja begitu. Kalau toh pada hakikatnya PKS ya ingin ikut-ikutan juga begitu, dan kabarnya walaupun PKS sudah berlabuh wakilnya dari Ridwan Kamil, bukan tidak mungkin Kaisang ini akan menjadi wakil dari Anies Baswedan. Karena semuanya serba terjepit di situ begitu kan. Kalau ini memaksakan, maka kemudian yang terjadi di situ adalah ya yang pertama adalah bisa saja posisi Anies Baswedan terjepit begitu. Maka dengan adanya seperti ini kita harus terpaksa begitu kan ya. Terpaksa dalam artian bahwa ya tidak ada pilihan lagi begitu kan. Karena kita tersandra pada partai itu begitu. Makanya saya kira dengan adanya pertemuan Cak Imin dengan Kaisang itu sudah menunjukkan tanda-tanda bagaimana ya Kaisang ini akan didorong maju di Pilkada DKI Jakarta. Pertarungannya sangat sederhana. Kalau Ridwan Kamil ya didukung oleh Partai Golkar untuk maju di Pilkada DKI Jakarta, lalu kemudian ya PKS di situ akan menjadi wakil Ridwan Kamil, maka bukan tidak mungkin Anies Kaisang ini akan terjadi di situ begitu. Ya PKB, PSI dan Nasdem ya. PDIP kemana ya? Kalau mau PDIP berlabuh ya silakan. Ini artinya apa? Artinya masyarakat sudah bisa dilihat begitu kan. Jangan-jangan ini hanya jebakan saja begitu kan ya. Saya kira bahwa koalisi Indonesia Maju hari ini begitu kan ya bisa saja ingin menjebak Anies Baswedan agar apa? Agar mengambil Kaisang, bisa saja. Karena politik kita tidak ada yang tahu dalam hal ini begitu kan. Bisa saja itu dijebak begitu kan ya untuk memilih Kaisang ya. Jebakan ini kan banyak begitu kan ya untuk bisa bertarung di Pilkada DKI Jakarta. Jangan-jangan ya dijebak begitu untuk mengalahkan Ridwan Kamil. Padahal di balik ini semua ya bisa saja hanya jebakan-jebakan semata. Mari kita baca ya terlebih dahulu beritanya. Ini menarik begitu kan ya, ketika Cak Imin bertemu dengan Kaisang, bahkan dipanggil Gus Kaisang. Ini Cak Imin kaget, Kaisang sambangi markas PKB sambil sarungan ya.
Bahkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep tiba di markas Partai Kebangkitan Bangsa PKB Jalan Raden Saleh Menteng Jakarta Pusat. Kedatangan Kaisang ya disambut langsung oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan jajarannya ya dan jajaran partai diantaranya adalah Wakil PKB Jazilul Fawaid. Tanda tanya akan semakin dekat ini menunjukkan bahwa Kaisang akan diduetkan dengan Anies Baswedan. Lantas bagaimana dengan pendukung-pendukung Anies Baswedan? Apakah setuju begitu kan? Ya kita hitung-hitungan saja begitu. Kita lihat saja realitasnya bahwa persoalan-persoalan politik ini semuanya dinamis begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya bukan tidak mungkin ini akan menjadi politik yang sangat seru di Pilkada DKI Jakarta. Menariknya setelah ya pakaian yang dilakukan atau dipakai oleh oleh Kaisang ini menurut saya pribadi tidak biasa begitu. Padahal ini kan bukan mau berangkat ke masjid, mau berangkat kemana begitu kan. Kok pakai kemeja putih ya lengkap dengan peci-peci mereka, pakai sarungan begitu kan. Sesuatu yang ditampilkan bahwa wah ini saya bisa didukung oleh kader PKB kan begitu logikanya. Artinya apa? Artinya sampai Caimin kaget di situ. Wah, ini kok Kaisang pakai sarungan? Ini jangan-jangan ini Gus Kaisang begitu. Tapi inilah pencitraan tertinggi oleh Kaisang. Jangan tertipu dengan hal-hal seperti itu begitu. Ya, representasi santri oke-oke aja, tidak ada masalah, yang penting pakai sarung. Tapi pada kenyataannya pencitraan di balik ini semua ya menghipnotis masyarakat di DKI Jakarta. Jangan lengah di situ, jangan kemudian terjerumus dengan rayuan-rayuan gombal mereka. Bahkan ya sementara itu, bahkan jajaran elit PKB justru mengenakan setelan kemeja berwarna hijau sesuai dengan apa yang kemudian menjadi ciri khas dari PKB begitu kan. Ya, bahkan kedatangan Kaisang ini menunjukkan bahwa dalam rangka silaturahmi katanya. Padahal di balik ini semua dan poin-poin itu semua menunjukkan bahwa saya ingin sebenarnya ya walaupun saya ngemis ke PKB ya setidaknya saya didukung. Kira-kira seperti itu begitu. Makanya Kaisang seolah-olah ngemis. Ya karena bagaimana mungkin begitu kan ya. Bagaimana tidak dikatakan ngemis? Karena surveinya di situ sudah anjlok. Surveinya mereka sudah drastis, turun drastis. Ya 1% di situ. Mau bisa apa coba? Jadi artinya apa? Artinya pengalaman tidak ada, semuanya tidak ada begitu. Apa yang kemudian dipertahankan? Kan begitu logikanya. Bahkan ya sebelumnya adik wakil dari Kaisang ya, wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka juga telah menyamai markas parpolnya seperti Nasdem, ya Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golkar. Safari politik yang dilakukan Kaisang ini mendapatkan perhatian luas dari berbagai kalangan. Banyak yang melihat langkah ini sebagai upaya PSI untuk semakin memperkuat posisi ya dan pengaruhi dalam peta politik nasional. Ya, oke, nggak ada masalah begitu, nggak ada masalah. Karena nampaknya dengan peci-peci seperti itu, pakai sarung seperti itu, ingin menunjukkan bahwa seorang Kaisang itu bisa sarungan, bisa representasi santri, bisa terhipnotis begitu kan orang-orang masyarakat di Jakarta. Tapi lihat saja ketika surveinya itu adalah pemilih di DKI Jakarta adalah pemilih agamis begitu kan ya, maka Kaisang menunjukkan itu. Padahal kalau sudah mereka terpilih lupa begitu, seperti ya bapaknya kan sudah begitu kan ya 11-12 kan begitu logikanya, orang akan mengacu seperti itu. Nah inilah politik yang ada saat ini. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.